他竟能从太叔谷矿归来，当真是那个3000壮士。荒擒了王谢剑子，他是荒。谁还想与我一战？ Woi yo, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan alur cerita rekap dong gua Perfect World episode 224 sampai 228 nih guys ya. Buat teman-teman yang belum sempet nyimak pembahasan rekap Perfect World bagian sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu ya guys ya, supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita versi Abang Frank. Untuk linknya sendiri udah ada di kolom deskripsi guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi di awal video. Langsung aja siapkan posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Xuan Kun berhasil didesak oleh Mo Dao yang merupakan salah satu jenius dari wilayah asing, Si Hao telah tiba di tempat ini setelah berhasil membunuh Raja Binatang Sukong. Nah, Mo Dao ini dikenal sebagai tak terkalahkan. Dia juga memiliki saudara bernama Mo Xian. Bahkan mereka berdua dikatakan telah mendapatkan ajaran dari immortal wilayah asing, mampu memiliki 3 bunga Dao saat berusia 20 tahun. Meskipun reputasi Mo Dao cukup terkenal, tapi tidak di mata Si Hao. Dia bahkan memprovokasinya kalau Raja Sukong telah koit di tangannya. Ucapan barusan jelas membuat Mo Dao sempat emosi dan mencoba menyerang, tapi Wang Xi langsung memblokirnya dan beralasan kalau Si Hao hanya punya 2 energi abadi. Jadi apakah Mo Dao tidak malu menindas orang lebih lemah? Tepat ketika Natuo yang hanya memiliki 2 energi abadi ingin menggantikan Mo Dao, Si Hao tanpa basa-basi langsung menghajarnya. Melihat Si Hao mampu dengan mudah menjatuhkan Natuo, para kultivator asing tiba-tiba saja mengatakan kalau tubuh Si Hao sangat kuat dan memiliki kultivasi tubuh fisik, serta telah melewati penempan tanpa batas. Di tengah-tengah gosip barusan, Mo Dao telah tertantang untuk melawan Si Hao. Dia juga secara nekat menekan kekuatannya dan hanya akan menggunakan 2 bunga Dao. Menyadari rencananya berjalan lancar, Si Hao lantas mengajak Mo Dao untuk bertarung. Siapapun yang kalah akan menjadi pelayan seumur hidup. Merasa muak mendengarkan bebacot Si Hao, Mo Dao tanpa basa-basi langsung melepaskan teknik 5 elemen. Meskipun teknik 5 elemen dikatakan bisa mengurai tubuh fisik, tapi dengan menggunakan teknik 89 malapetaka, Si Hao mampu dengan mudah memblokirnya, serta memukul mundur Mo Dao, sehingga semakin membuat para kultivator asing mengakui kultivasi tubuh fisik Si Hao bukanlah kaleng-kaleng. Sambil menegaskan teknik 5 elemen sangat lemah karena dirampas dari wilayah 9 langit dan 10 bumi, Mo Dao lantas menunjukkan teknik rahasia klan Mo yang disebut teknik langit 9 pengendali, di mana teknik tersebut dikatakan mampu melepaskan 9 teknik langit secara bersamaan. Sayangnya, meskipun teknik tersebut memang kuat, namun Si Hao tidak lagi menahan diri. Bahkan dia langsung melakukan serangan sebelum Mo Dao mampu melepaskan tekniknya. Melihat Mo Dao terdesak, para kultivator wilayah asing beranggapan Si Hao melakukan kecurangan, sehingga mereka secara beramai-ramai lantas mencoba melakukan serangan. 好像一位故人啊！莫师兄别怕，我们来救你。小厮，你说。 Tidak ingin masalah semakin besar, Mo Dao pada akhirnya menjelaskan kalau Si Hao tidaklah curang, serta dia mengakui kekalahan dan bersedia menjadi pelayan Si Hao sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Di saat kedua belah pihak semakin memanas,
serta para murid inti beranggapan harus membunuh Mo Dao karena menyangkut kedua wilayah, Mo Dao tiba-tiba mengatakan kalau dia memiliki pagoda penyimpan jiwa yang bisa mengikat jiwa primordial, sehingga kesetiaannya tidak perlu diragukan. 我解了你的破案法。莫道真要成为魔界的仆从不成？334，万万不可！你说好。 Fakta barusan jelas memancing kemarahan para kultivator wilayah asing. Mereka beranggapan Mo Dao telah berkhianat dan harus dibunuh. Namun belum sempat serangan gabungan mereka mengenai Mo Dao, King Shi Hao dengan cepat memblokirnya. Shi Hao menegaskan sebagai seorang pelayan, hidup dan mati Mo Dao ada di tangannya. Bahkan Shi Hao memintanya untuk melindungi para murid dari Akademi Tianzhen dari serangan wilayah asing. Beberapa saat kemudian, Mo Dao tiba-tiba saja melihat ilusi Mo Xian alias kakaknya, di mana sang kakak terlihat marah mengetahui Mo Dao telah berkhianat. Tapi ketika Mo Dao hampir tewas, tiba-tiba 只要那个人出手。 Melihat kemunculan Raja Tiga Kepala, sontak saja mengejutkan seluruh orang. Pasalnya dikatakan, Raja Tiga Kepala pernah membantai 10 kota dalam waktu sehari di era abadi kuno. Dengan adanya fakta barusan, keempat murid inti lantas melepaskan domain Tiga Bunga Dao untuk menekannya. Mereka sangat yakin mampu menaklukkan Raja Tiga Kepala yang hanya di ranah Dewa Surgawi. Sayangnya, hanya dengan menggunakan teknik pemunduran waktu, keempat domain murid inti mampu ditekan dengan mudah. Tepat ketika Raja Tiga Kepala melepaskan teknik kekangan waktu kepada anggota 9 langit dan 10 bumi, Shi Hao lantas menggunakan teknik pemulihan waktu dari tulang tertingginya. Menyadari Shi Hao memiliki kemampuan melawan aturan serta pastilah orang yang sebelumnya menyusup ke dalam wilayah asing, membuat Raja Tiga Kepala semakin berambisi untuk membunuhnya, serta menggunakan harta dunia roh untuk menyeret Shi Hao ke dalam celah Bukit Langit. Dalam bentrokan singkat barusan, Shi Hao telah berhasil memenggal salah satu kepala, sehingga membuat dua kepala lainnya emosi. Mereka menyadari ternyata Shi Hao sengaja menyembunyikan kekuatan, bahkan langsung melepaskan teknik segel singa. Tekanan luar biasa edun dari teknik musuhnya sempat membuat Shi Hao terdesak. Tapi dia dengan cepat melepaskan teknik jaring emas Dewa Willow untuk membalikan situasi baku hantam, sehingga membuat Mo Dao akhirnya menyadari Shi Hao ternyata sangat kuat, serta tidak heran dia bisa dikalahkan oleh Shi Hao. Sementara itu, merasakan aura familiar dari teknik Shi Hao, seketika mengingatkan Raja Tiga Kepala tentang sosok Dewa Willow, sosok yang katanya berulang kali memasuki wilayah asing dan tak terkalahkan. Menyadari Shi Hao merupakan penerus Dewa Willow, satu kepala yang tersisa lantas berniat untuk menghabisinya sebelum perang suci dimulai. Dia bahkan mengorbankan nyawanya dan melepaskan teknik ribuan laba-laba. Merasa bosan menghadapi musuh banyak tingkah dan selalu saja meniru para leluhur 9 langit dan 10 bumi, Shi Hao lantas menggunakan teknik penyatuan gua surgawi tunggal. 那为何他承认9天实地残破不堪？ Singkatnya, ketika pertempuran terus berlanjut, semua orang dikejutkan dengan kemunculan Shi Hao membawa mayat Raja Tiga Kepala. Bahkan hal itu juga membuat si cabe terkejut, serta tidak menyangka Mo Dao juga berkhianat. Dengan kemarahan luar biasa edun, si cabe lantas secara nekat menggunakan kantong semesta untuk menyerang peta 10 dunia dan menghancurkan dunia ciptaan yang saat ini menampung para jenius. 你竟敢叛逃！ 你
将崩碎整片空间。仙家至宝相争，世界图失控了。 Bersamaan dengan hancurnya dunia ciptaan, peta 10 dunia terlihat menciptakan jalan menuju immortal, sebuah tempat yang katanya memiliki harta dan malapetaka. Tepat ketika Si Hao memasukinya, Si Hao telah tiba di sebuah tempat yang dikenal sebagai pecahan waktu. Bahkan ketika dia sedang kebingungan dengan tempat ini, dia kembali dikejutkan tiba-tiba saja muncul di sebuah aula dan bertemu dengan seorang wanita yang katanya merupakan roh pahlawan sejati abadi kuno. Dia merupakan sisa obsesi yang telah gugur di tempat ini, yang artinya tempat ini dulunya pernah menjadi medan pertempuran era abadi kuno. Setelah berbincang mengenai sebuah reinkarnasi dan kelahiran kembali yang hanya menjadi misteri yang belum pernah bisa dipecahkan, si cewek kita panggil aja Bielis tiba-tiba memberikan arak takdir abadi kepada Si Hao dan memintanya untuk sedikit demi sedikit meminumnya. Tapi seperti biasa, karena King kita ini merupakan Dede Inouen alias puncak rantai makanan, dia justru langsung meneguk seluruh arak, bahkan langsung melihat banyak hukum Dao dan reinkarnasi di dalam arak tersebut. Seiring berjalannya waktu, ketika Si Hao terus-menerus meminum arak takdir abadi, dia semakin lama semakin mendapatkan banyak pencerahan tentang Dao. Tapi sayangnya, menurut takdir di dalam arak, masa depan penuh dengan kehancuran yang tidak bisa dirubah. Semuanya akan tetap sama seperti takdir yang dulu dialami era abadi kuno. Di saat Si Hao merasa takdir hanyalah omong kosong, Bibi Elis lantas meminta Si Hao menggoyahkan takdir di dalam teko arak takdir. Jika dia berhasil, mungkin takdir bisa dirubah. Tapi jika gagal, Si Hao akan koit oleh jalan langit. Di saat Bibi Elis terkejut, Si Hao mampu menanggung banyak sebab akibat, serta bertanya-tanya siapa Si Hao sebenarnya. Sebuah suara dan retakan ruang waktu tiba-tiba muncul dari tempat ini yang berasal dari wilayah asing. Dia jelas menargetkan Si Hao karena berhasil menyusup ke dalam wilayah asing, sehingga mengharuskan Bibi Elis memblokirnya. 我从未感受过这样的威能。他会杀你。 Menyadari kekuatan barusan berasal dari Raja Abadi wilayah asing dan berniat membunuh Si Hao karena mampu merubah takdir di masa depan, Bibi Elis sempat mengancam kalau tindakan ini bisa menghancurkan sebab dan akibat, bahkan bisa membawa bencana. Hanya saja suara yang diketahui berasal dari Raja Merah tidak memperdulikannya. Dia beranggapan mampu menggunakan hukum untuk mengembalikan sebab akibat. Tepat ketika situasi terdesak, sosok wanita yang dikenal sebagai Kaisar Ruthless yang berasal dari masa depan menunjukkan diri dan memblokir Raja Merah, sehingga membuat Bibi Elis terkejut. Pasalnya sosok tersebut mampu dengan mudah menahan serangan dari seorang Raja Abadi. Tidak sampai di sini ketika Kaisar Ruthless melepaskan teknik abadi ribuan perubahan. Hal itu kembali mengejutkan Bibi Elis dan Si Hao. Pasalnya sosok tersebut mampu melampaui aturan langit dan bumi. Sehingga dengan adanya sosok tersebut, Bibi Elis sangat yakin masa depan memiliki harapan. Menyadari pertempuran Raja Merah dan Kaisar Ruthless bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung, Bibi Elis lantas meminta Si Hao sedikit menjauh dari lokasi baku hantam. Pasalnya satu tetes air matanya saja sudah mampu menghancurkan langit dan bumi. Tapi Si Hao ini masih heran, kenapa sosok tersebut bisa membantunya. Di saat baku hantam berlangsung serta Kaisar Ruthless mampu menekan Raja Merah menggunakan ribuan pedang abadi, Bibi Elis tanpa sengaja mendapatkan emas abadi dari tubuh Raja Merah. Sementara Raja Merah telah melepaskan kekuatan penuh, sehingga Kaisar Ruthless harus menggunakan cawan penelan langit untuk memblokirnya.
Tidak berhenti sampai di sini, Raja Merah belum menyerah. Dia lantas memanggil tubuh sejatinya ke tempat ini, sehingga menandakan bahwa Raja Merah benar-benar ingin menghabisi Si Hao dengan segala konsekuensi. Menyadari bahwa kesulitan di masa depan diakibatkan oleh banyaknya orang idiot kayak Raja Merah, serta dia saat ini tidak bisa bertarung dalam jangka waktu lama, Kaisar Ruthless lantas secara nekat memutuskan jembatan langit dan memutuskan sebab akibat, sehingga Raja Merah tidak lagi bisa melakukan serangan dalam waktu dekat. 覆灭，你难逃宿命，枉断长河。 Pasca kejadian barusan, Kaisar Ruthless akhirnya menyadari kalau lahir di masa depan sangat sulit, sehingga mereka membutuhkan seseorang yang mampu bertahan di setiap era. Tidak lain dan tidak bukan, orang tersebut adalah King Baginda Si Hao. Setibanya di altar jurang iblis dan melihat rombongan Cao Yuseng sedang dipalak, Si Hao lantas meminta Mo Dao untuk memberikan pelajaran. 咋火气这么大？ Di saat Mo Dao sedang baku hantam, dia justru teringat dengan gambaran kebenaran tentang sejarah masa lalu, sehingga membuatnya lepas kendali dan kebingungan. Kenapa sejarah yang dia ketahui saat di wilayah asing sangat berbeda dengan wilayah 9 langit dan 10 bumi? Untungnya saja, belum sempat Mo Dao benar-benar menghabisi murid Akademi Tianzhen, Si Hao datang di waktu yang tepat menghentikannya. Singkatnya, ketika Si Hao meminta ketiga murid memberikan harta karun, dia tanpa sengaja menemukan potongan kitab Giok bagian 1. Bahkan ketika Wang Chan dari keluarga Wang tiba di tempat ini dan mencoba memprovokasinya, Si Hao langsung menghabisinya. Bersamaan dengan kedatangan Wang Xi, mayat Wang Chan justru mengeluarkan potongan lain dari Giok abadi bagian kedua. Bahkan hal itu langsung menarik perhatian tetua kedua dan ketiga Akademi Tianzhen. Meskipun Wang Xi sempat meminta Si Hao untuk tidak menyerahkan harta tersebut, tapi Si Hao tidaklah memperdulikannya. Dia beranggapan, asalkan Akademi Tianzhen bisa memahami tulisan era abadi kuno di dalam Giok, maka hal itu akan bermanfaat bagi wilayah 9 langit dan 10 bumi di masa depan. 人道纪元平出，天，我等即刻返回天。 Singkatnya, ketika kedua tetua menggunakan teknik pencarian jiwa kepada Mo Dao, hal itu secara tidak langsung memancing tanda abadi di tubuhnya. Tapi untungnya Si Hao datang di waktu yang tepat dan menggunakan pagoda penyimpan jiwa. Secara bersamaan dengan hal tersebut, serta tetua kedua dan tetua ketiga memiliki perbedaan pendapat tentang Mo Dao, tetua agung Akademi Tianzhen bernama Meng Tianzeng pada akhirnya menunjukkan diri. Beberapa saat kemudian, klan Wang dibuat gempar setelah mendengar kabar kalau Wang Xi ditahan oleh pelayan perangnya alias Si Hao. Bahkan meskipun beberapa tetua sempat ingin menerobos masuk, Mo Dao dengan sigap menjaganya. Ketika kondisi semakin memanas serta para tetua melepaskan bentuk energi pedang berupa sebuah naga, Si Hao pada akhirnya menunjukkan diri. Melihat cincin Vajra masih ada di kepala Si Hao, serta beranggapan pastilah mampu menekan roh primordialnya, seluruh orang di tempat ini justru dikejutkan dengan kemunculan tetua agung Akademi Tianzhen. Bahkan dia memberikan token resmi kepada Si Hao sebagai murid Akademi Tianzhen. Secara bersamaan dengan hal itu, Wang Xi akhirnya menunjukkan diri. Dia juga menjelaskan hanya meminta bantuan Si Hao memahami kitab mimpi hati. Meskipun ucapan Wang Xi meyakinkan, tapi tetua Wang tetaplah memintanya untuk menekan Si Hao dengan cincin Vajra, sehingga hal itu langsung memancing kemarahan Si Hao. Sambil menjelaskan cincin tersebut hanyalah sampah, Si Hao juga teringat dengan metode pemberian tetua agung untuk melindungi roh primordialnya, sehingga dia langsung menghancurkan cincin tersebut. 怕是要悔恨3生了。好自为之，此事就此作罢。
Keesokan harinya, seluruh murid Akademi Tianzhen terlihat berkumpul untuk memilih jalur Dao kuno atau Dao modern. Dao kuno merupakan peninggalan era abadi kuno, membutuhkan banyak teks dan pemahaman untuk benar-benar menguasainya, sehingga sangat sulit untuk dipelajari. Sedangkan Dao masa kini diciptakan oleh orang paling jenius, bahkan jika mencapai puncak, bisa sebanding dengan ajaran kuno tanpa perlu memiliki energi abadi. Kemudian tetua ketiga memperlihatkan kalau Cao Yuseng sudah mempelajari kultivasi Dao masa kini hingga ke tingkat ekstrim, bahkan mampu mengimbangi teknik Dao kuno tanpa menggunakan energi abadi. Menurutnya, Dao masa kini milik Cao Yuseng hampir mirip seperti Huang, di mana saat itu Huang berhasil menggunakan Dao masa lalu, menyatukan 10 jalur surgawi menjadi satu. Bahkan jika bisa mencapai puncak, Huang pastilah tidak akan terkalahkan di dunia ini. Singkatnya, ketika seluruh orang telah memilih jalur kultivasi masing-masing sesuai dengan karakteristik, kini hanya tersisa Si Hao yang memilih jalan kultivasinya. 不知那人如何选择能破局开拓者。我选仙骨法。 Meskipun kedua tetua sempat terkejut kenapa Si Hao memilih jalan Dao kuno, namun Si Hao tidaklah memperdulikannya. Dia beranggapan telah melatih 3 energi abadi, sehingga jalannya memanglah sesuai dengan aturan Dao kuno. 莫非还有谋划？ Singkatnya, di Gunung Giok Putih, seluruh murid aliran kuno dikumpulkan untuk mempelajari teks kuno peninggalan era abadi kuno. Setiap aksara melambangkan sebuah kekuatan dengan penuh tekanan sesuai dengan karakteristik masing-masing, sehingga bisa membantu mereka lebih cepat mendapatkan pemahaman teks alias aksara kuno. 实力斐然，长生王家。 Melihat King Yi hanya memiliki satu energi abadi tapi memiliki api bulan biru, membuat kedua tetua cukup takjub, di mana api bulan biru ternyata merupakan teknik peninggalan peri King Yo. Tidak sampai di sini, ketika ada seorang pemuda mampu menyatukan aksara kuno dan benih abadi, hal itu juga membuat tetua merasa takjub. Mereka bahkan beranggapan, apakah anak tersebut merupakan pewaris dari seorang master dari masa lalu. Tidak berselang lama, melihat Tianzi mampu menyatukan aksara kuno dan benih abadi menjadi bibit pohon dunia, membuat Si Hao merasa hal itu sangat mirip dengan benih abadi Modao. Tapi sayangnya, benih abadi Modao tidaklah sempurna dan kemungkinan sudah disabotase oleh immortal dari wilayah asing. Tetua kedua menegaskan, setelah mereka berhasil memahami aksara kuno, Akademi berniat mengirim mereka memasuki makam alam untuk mencari benih abadi. Makam alam sendiri dikatakan sangat luas dan sunyi. Baik Akademi Immortal dan Akademi Suci juga telah melakukan penjelajahan, sehingga Akademi Tianzhen tidak boleh tertinggal. Oleh sebab itu, demi mempersiapkan diri dan memperkuat tubuh fisik, tetua kedua memberi mereka kesempatan memasuki Tungku Pil abadi kuno. Baru saja memasuki dunia Tungkupil, Si Hao langsung mendapatkan masalah dan terkepung oleh 3 murid inti Akademi Tianzhen. Tapi ketika baru saja ingin memulai baku hantam, Yao Yue meminta kedua rekannya untuk menahan diri. Pasalnya Wang Xi seorang diri ingin menghadapi Si Hao. Nah, ternyata Wang Xi ini menuduh Si Hao memiliki niat busuk terhadap keluarga Wang, berpura-pura menjadi pelayan perang tapi hanya ingin mempermalukan keluarganya. Oleh sebab itu, sebagai pewaris keluarga, Wang Xi ingin menghabisi Si Hao dan membuat cacat di hatinya menghilang, sehingga jalan daunnya tidak terganggu. Meskipun Si Hao mencoba menenangkan suasana, tapi Wang Xi tidaklah memperdulikannya. Dia bahkan menggunakan pedang emas abadi untuk memulai baku hantam. Meskipun teknik pedang Wang Xi dikatakan luar biasa edun, tapi setelah Si Hao mempelajari aksara kuno, dia mampu melepaskan teknik telapak pencengkram langit dan dikombinasikan dengan atribut petir, serta menciptakan teknik kubah petir bintang. 居然这么快就融会贯通！
Meskipun Wangxi mampu memblokir serangan Si Hao serta menggunakan pedang emas abadi untuk melakukan serangan jarak dekat, tapi hal itu sama sekali tidak ada gunanya. 乱绝。 Merasa muak dengan tingkah laku Si Hao dan sulit menekannya, Wangxi pada akhirnya melepaskan wujud dari teknik pedang kekacauan serta melepaskan hujan ribuan pedang untuk melakukan serangan, sehingga memaksa Si Hao melepaskan teknik langit 6 jalur reinkarnasi dan teknik daun willow untuk menyerang tubuh utama Wangxi. Meskipun Wangxi kembali berhasil membebaskan diri dari kekangan daun willow menggunakan domain 3 bunga dao, serta melepaskan api naga penjaga dunia sebagai bentuk tubuh spiritualnya, namun kali ini Si Hao tidaklah lagi menahan kekuatannya dan melepaskan pohon willow serta teknik well rock, sehingga beberapa orang langsung menyadari identitasnya. 绝不轻饶！那柳树和鲲鹏，是好，果然是你。 竟被战俘压制。 Benar-benar merasa muak dengan orang yang dia lawan tidak tahu sebenarnya siapa pelayan perangnya, Wangxi dengan gila melepaskan jiwa primordial berbentuk pedang, sedangkan Si Hao juga melepaskan 3 kombinasi kemampuan bawaannya. Di saat Wangxi tidak terima dengan kekalahannya dan berniat untuk kembali melanjutkan duel, King Si Hao tanpa basa-basi mengungkapkan identitasnya adalah Huang dari 3000 provinsi. 他竟能从太叔谷矿归来，当真是那个3000壮士，荒擒了王谢剑子，他是荒。谁还想与我一战？ Widih, gimana guys? Alur cerita rekap di episode 224 sampai episode 228-nya. Mantep betul ya guys ya. Setelah sekian lama Si Hao menyembunyikan identitasnya hanya untuk membongkar orang-orang yang sengaja ingin menyingkirkannya, dia pada akhirnya membongkar identitasnya di hadapan seluruh murid inti Akademi Tianzhen ya guys ya. Dan sekarang kita udah hampir mendekati episode terbarunya. Insya Allah di hari Jumat besok dan Jumatnya depannya lagi, kita udah nyusul ke episode terbaru ya guys ya. Dan nanti kalau udah nyusul, ya sesuai ya guys ya, jadwal uploadnya setiap hari Jumat atau malam Jumat. Jadi buat teman-teman langsung aja subrek dan nyalain notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video dari Abang Frank. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead